Ya, sebelum dimulai ulangannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya, penerapan nilai-nilai Pancasila ini umum, tapi saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah. Ya. Pancasila merupakan dasar negara karena mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain nilai agama, adat istiadat, dan perjuangan untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Mencintai tumbuhan merupakan salah satu pengalaman nilai-nilai Pancasila. Ya, mencintai tumbuhan merupakan salah satu pengalaman nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tema 1, yaitu tumbuhan adalah sahabatku. Adapun isi Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 sampai dengan sila yang ke-5. Adapun sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang sudah pasti terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nilai-nilai tersebut antara lain itu ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kemudian toleransi, kebiasaan beribadah, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. Ini nilai-nilai terkandung dalam sila yang pertama. Kalau di sekolah itu biasanya contoh di sekolah dasar di sekolah dasar Sukamaju itu terdapat salah satu murid yang berbeda agama, contoh Kristen. Nah, kita harus punya sikap toleransi, yaitu menghormati agama lain, menghormati tempat peribadatan agama lain, saling menghormati antar agama. Kemudian harus tetap rukun dan kerjasama antar umat beragama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini pada sila yang pertama maknanya banyak, nilai-nilai yang terkandungnya juga banyak. Sila yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Antara lain, semua manusia memiliki hak, martabat, dan kewajiban yang sama, serta memiliki solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Seperti pada gambar di layar nih, ada yang agamanya Kristen, yang berpakaian Cina, ada Muslim, perempuannya pakai hijab, tetap menjunjung tinggi solidaritas, seperti sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada teman yang sakit, meskipun berbeda agama, tetap kita jenguk, Semua manusia memiliki hak, serta memiliki solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Mau sama siapapun, kita harus bersikap adil,
Ada teman yang sakit, meskipun berbeda agama, kita jenguk, ya, kita besuk. Nah, kemudian yang ketiga, nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Antara lain menjunjung tinggi NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta perdamaian dan persatuan, serta selalu menempatkan kepentingan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan sendiri. Ya, ini adalah nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga. Persatuan Indonesia, ya, artinya kalian itu tidak boleh berantem, ya. Sama teman sekelas itu jangan ribut. Nah, kemudian menjunjung tinggi NKRI. Nah, contohnya almarhum Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, ya. B.J. Habibie itu sangat cinta dengan NKRI, ya, Persatuan Indonesia itu, ya. Beliau mampu membuat pesawat, ya, dari Indonesia. Nah, itu cinta, ya, dia cinta sama bangsanya sendiri. Nah, dia juga tidak mementingkan kepentingan sendiri, tapi untuk Indonesia. Kemudian yang keempat, nilai yang terkandung dalam sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, antara lain mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, menyelesaikan masalah bersama, melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, ini seperti contohnya dalam kelas, ya, kelas 6B misalkan. Ya, sebelum memilih ketua kelas, kalian harus bermusyawarah kira-kira siapa yang pantas yang menjadi ketua kelas. Nah, harus bermusyawarah dulu sebelum mengambil keputusan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Nah, diadakannya musyawarah kelas 6B itu untuk apa? Nah, misalkan untuk lomba 17 Agustus, ya, dimusyawaratin dulu. Kemudian menyelesaikan masalah bersama. Nah, kalau ada yang salah di dalam kelas, harus berani tanggung jawab, ya. Menyelesaikan masalah bersama-sama. Yang terakhir, 5. Nilai yang terkandung dalam sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Antara lain yaitu adil dan bijaksana dalam segala tindakan, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, kalau di dalam kelas itu harus bersikap adil sama teman sebangku, ya, teman sekelas, sama adik kelas, kakak kelas, ya. Nah, itu semua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila yang ke-5. Ya, kalian bisa baca-baca lagi nanti, ya. Dan sekarang ada ulangannya. Nah, ulangan harian PPKN, ya, tema 1. Nomor 1, Pancasila sebagai titik-titik hidup negara. A. Pandangan, B. Pedoman, C. Tujuan, D. Prinsip. Nomor 2, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Kerukunan dan kerjasama antar umat beragama merupakan nilai yang terkandung dalam sila yang ke titik-titik. A1, B2, C3, D4. Kalau yang tadi nyimak penjelasannya pasti tahu nomor 1 dan nomor 2 jawabannya. Kemudian nomor 3, cinta perdamaian merupakan cerminan Pancasila yang keberapa? Ya,
Nomor 4, contoh nilai yang terkandung dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah titik. Nah, kemudian nomor 5 nih ada simbol dari salah satu dasar-dasar negara Pancasila. Simbolnya apa nih? Namanya rantai ya. Rantai. Nomor 5, jelaskan sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar salah satu lambang Pancasila di atas. Nah, kalian jelaskan sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar salah satu lambang Pancasila di atas. Ini sila yang keberapa nih rantai nih? Nah, nanti kalian jelaskan apa saja sikap atau perilaku ya. Ya baik, sampai sini dulu penjelasan dari saya ya. Selamat mengerjakan ya. Dibaca-baca lagi kalau masih kurang paham. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.